hari ini di hari pertama tahun 2016 kami bisa menyapa Anda di rumah. Ya, serangkaian informasi kreatif dan juga terkini akan kami hadirkan kepada Anda selama 1 jam ke depan. Antara lain, polemik sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta. Iya, selain itu hari ini kami akan menghadirkan seorang fotografer kreatif yang membuat mainan menjadi objek yang menakjubkan dalam sebuah foto, selengkapnya dalam segmen Bincang. Andrew, kalau kita lihat ini sampah masih menjadi polemik di kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di ibu kota Jakarta ya. Ya, namun upaya penanggulangan yaitu dengan penambahan armada truk sampah dan juga bank sampah semoga juga bisa menanggulangi permasalahan sampah yang terjadi di kota Jakarta. Dan berikut liputannya. Polemik sampah di ibu kota masih menjadi sorotan penting Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh warga masih menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta minimnya pengetahuan warga akan pengelolaan sampah mandiri, membuat warga Jakarta terbiasa membuang seluruh sampahnya ke tempat pembuangan sampah. Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sampah yang dihasilkan oleh warga Jakarta mencapai angka 6.700 ton setiap harinya. Dan sayangnya seluruh sampah-sampah tersebut hanya berakhir di pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah permasalahan yang diakibatkan oleh sampah Jakarta pun bermunculan. Salah satunya adalah aksi protes warga Bekasi, Jawa Barat yang dilakukan dengan cara menghalangi 200 truk sampah Jakarta yang masuk ke wilayah Bekasi, yang pada akhirnya berbuntut pada pengawalan truk sampah oleh aparat kepolisian pada awal November lalu. Kita udah ada perda yang mengatur bisa memberikan insentif pada pengolahan sampah sebetulnya. Nah ini yang kita mau atur. Kamu kalau ngolah sampah, kami sebenarnya buang sampah pakai uang. Kenapa nggak uang sebagian ini kita kasihkan kepada kamu? Sehingga sampah tidak keluar juga nggak membuat macet. Nah itu juga dari penghasilan dan akan menyerap tenaga kerja. Melihat hal ini, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan sampah di ibu kota. Di antaranya dengan menambah jumlah armada truk pengangkut sampah di ibu kota. ITF itu ada teknologi misalnya incinerator. Incinerator itu mereka bisa melakukan pembakaran sampah di kisaran 1.000 sampai 1.500 ton per hari, satu titik. Kita punya 4 lokasi yang sebetulnya akan direncanakan dibangun ITF. Itu dalam master plan persampahan DKI Jakarta di 9-10 tahun yang lalu sudah ada. Pertama rencana dibangun di Duri Kosambi, Cengkareng. Kedua rencana mau dibangun di Sunter, Jakarta Utara, di Marunda, Jakarta Utara, satu lagi di Cakung, ya Cilincing, Cakung di Jakarta Timur. Ada rencana nanti mulai tahun depan DKI akan mulai membangun setidak-tidaknya 2 ITF, ya dikerjasamakan dengan BUMD Jakpro. Permasalahan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Peran dan kontribusi masyarakat untuk mengolah sampahnya bisa menjadi solusi untuk menanggulangi sampah di Jakarta. Selain itu, kehadiran bank sampah di tiap kelurahan di Jakarta juga bisa menjadi solusi alternatif agar warga dapat mengelola sampahnya sendiri dan memperoleh nilai ekonomis dari sampah. Tim Liputan, DAI TV. Ya, Andrew, tadi kalau kita lihat ya, Jakarta masih mengandalkan armada truk sampah dan juga bank sampah untuk mengelola sampah di ibu kota. Sepertinya nih, kita harus meniru cara kreatif Jepang untuk mengelola sampah mereka, ya nggak sih? Ya, betul sekali. Di negeri Sakura ini terdapat sebuah pabrik khusus yang mengolah sampah dengan peralatan canggih. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Tak jauh berbeda dengan kota Jakarta, Jepang juga menghasilkan sampah hingga hitungan ton per harinya. Namun, banyaknya kuota sampah tidak serta-merta membuat lingkungan di Jepang menjadi kotor dan berbau, karena sampah-sampah ini tidak begitu saja dibuang, melainkan diolah dengan cara yang tepat. Di Jepang, sampah dikategorikan ke dalam 4 bagian, antara lain, sampah yang mudah dibakar seperti kertas, sampah yang tidak mudah dibakar seperti kaca, sampah yang dapat didaur ulang seperti kaleng, serta sampah besar seperti lemari rusak. Pemilahan sampah dilakukan mulai dari skala yang kecil, yakni dari lingkungan rumah tangga. Sampah dipilah sesuai dengan jenisnya untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah yang berada di sekitar rumah. Sampah-sampah tersebut kemudian akan diambil oleh truk pengangkut sampah untuk dibawa ke tempat khusus pengolahan sampah sesuai dengan jenisnya.
seperti tumpukan sampah kertas dan plastik yang mudah dibakar seperti ini. Sampah-sampah ini diolah di sebuah pabrik khusus yang digunakan sebagai tempat untuk mengolah sampah dengan jenis kategori yang mudah dibakar. Sampah dikumpulkan ke dalam tempat yang besar, lalu diaduk dengan menggunakan alat besar yang menyerupai cagar burung agar tercampur dengan rata. Sampah kemudian dimasukkan ke dalam mesin pembakaran. Dengan suhu panas yang mencapai 600 derajat Celcius, sampah plastik yang dibakar tadi tidak akan menghasilkan gas beracun dan tidak akan mengotori lingkungan perumahan di sekitar pabrik. Dengan adanya pabrik sampah ini, pemerintah Jepang berharap tidak akan lagi ada penumpukan sampah yang berserakan di sepanjang Tokyo, Jepang. Ya Dika, selain masalah sampah, krisis air bersih juga terus masih melanda di Indonesia. Iya, seperti yang dialami warga Sumba Timur NTT, di mana mereka harus berjalan 1,5 kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih. Seperti apa? Berikut liputannya. Kehidupan 600 jiwa penduduk Desa Napu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur memprihatinkan karena sulitnya mengakses air bersih. Tidak hanya kesulitan mendapatkan air untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan minum, warga Desa Napu pun kesulitan untuk bercocok tanam karena hanya bisa mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan tani mereka. Kondisi seperti ini diperparah dengan kekeringan berkepanjangan yang terjadi beberapa bulan lalu. Desa yang berada di sebelah utara kota Waingapu ini merupakan salah satu desa terkering di Sumba Timur. Setiap tahunnya, masyarakat Desa Napu melalui musim kering yang panjang selama 6 bulan, sedangkan musim hujan hanya dirasakan selama 2 bulan saja. Krisis air bersih membuat warga harus berjuang mendapatkan air bersih. Setiap hari, pagi dan sore masyarakat Desa Napu berbondong-bondong menuruni lereng bukit untuk mengambil air bersih yang mereka gunakan untuk memasak dan minum. Sejauh 1,5 kilometer, warga berjalan kaki untuk mendapatkan air bersih. Melawan teriknya matahari dan medan jalan yang curam bukan menjadi penghalang masyarakat Desa Napu. Ya, rasa-rasa ini capek. Kalau pagi pergi jam 6, pulang jam 9. Masih berhenti di tengah jalan, 2 kali berhenti. Dalam sekali perjalanan, masyarakat Desa Napu mengambil 25 liter air dari mata air Waikacana sebagai sumber air yang bisa dimanfaatkan saat krisis air bersih. Masyarakat hanya bisa berhemat dari air yang didapatkan agar kebutuhan air sehari-hari bisa terpenuhi. Tim Liputan The ITV. Dika, ternyata tidak hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri mengalami krisis air seperti yang terjadi di Kenya. Iya, tapi Andrew, saat ini mereka sudah ada teknologi baru untuk memberi pasokan air bersih yang disebut dengan mesin ATM air. Seperti apa? Ini dia liputannya. Krisis air juga dialami di negara lain, salah satunya di pemukiman Matare, Nairobi, Kenya, yang berpopulasi sekitar 50.000 jiwa. Namun kini, ada teknologi penyediaan pasokan air bersih yang murah dan dapat diandalkan, yakni ATM air. Otoritas setempat telah memasang 2 mesin ATM air di Matare, dan kini air bersih bisa didapat dengan menggunakan kartu pintar. Mesin ATM air bekerja layaknya ATM biasa. Warga bisa mendapatkan kartu ATM pintar yang dapat diisi uang dan menentukan sendiri berapa banyak air yang mereka inginkan. 20 liter air dapat diperoleh dengan harga yang sangat murah, yaitu setengah shilling Kenya atau Rp66. ATM air ini sangat membantu warga Matare. Hal ini dirasakan oleh Pauline Wanza dan Mary Mbet. Kini mereka cukup pergi ke mesin ATM air dan tidak perlu lagi berjalan sejauh 4 km 2 kali sehari untuk mendapatkan air dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Dahulu mereka harus membeli air dengan harga mahal atau mengambilnya dari sumber air yang telah tercemar. Kabla hajakuja tulikuwa na shida, tulikuwa tunaenda kuchota kule na hiyo maji hatukuwa tuyaiamini yani iko chafu, lazima tuchemshe ndio tukunywe. Mpaka hata kwa hospitali kila siku Kwa hivyo sasa hii maji vile imekuja hapa tumeona furaha sana. Kwanza ile maji inapotea, tunaenda mbali huko kuchota huko, tunachoka. Lakini sasa naweza hata kubeba hivi na mikono na nilete mpaka kwa nyumba.
ATM air ini adalah hasil kerjasama antara perusahaan air minum, pengolahan limbah kota Nairobi, serta perusahaan swasta Grundfos. Air dari ATM ini sudah bersih dan aman sehingga dapat langsung diminum. What do we intend to attain? One is to make sure that the people in the informal settlement get water in a dignified manner. No, not really getting it in a sanitized way. The water that is being dispensed by the machine here, we are sure of its quality. We are assuring them that they're going to get quality water from the machine. Yes. Rencananya, program ATM air akan diperluas ke lokasi-lokasi lainnya, terutama pemukiman yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ya, selanjutnya kami akan menghadirkan seorang fotografer kreatif yang bisa membuat mainan menjadi objek yang menakjubkan dalam sebuah foto. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.